Selamat sore saudara, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Kaltara Bicara bersama saya, Tuda Stefan. Ya saudara, Kalimantan Utara ini menghadapi tantangan unik dalam menjaga stabilitas harga, terutama karena distribusi barang masih bergantung pada jalur transportasi laut, sungai, dan juga udara. Biaya logistik yang tinggi serta kondisi geografis ini membuat harga kebutuhan pokok ini mudah untuk berfluktuasi. Sore ini kita akan berdialog, kita akan berbincang tentunya untuk melihat bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Untuk itu sore hari ini kita akan berbincang dan akan mengangkat tema tentunya itu menjaga stabilitas harga di tengah tantangan distribusi Kaltara. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haja Hasriani, SHMM. Selamat sore Ibu. Sore Mas. Apa kabar? Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Terima kasih ini Bu. Di sela-sela kesibukannya, hari Senin nih, hari paling padat untuk menyempatkan hadir bersama dengan kami di Kaltara Bicara. Tadi di awal saya sudah menyampaikan tentunya bagaimana tantangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas ataupun harga bahan pokok khususnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini pertanyaan pertama saya, Bu. Berdasarkan kondisi di Kalimantan Utara sendiri, sebagian besar kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan bahan pangan lainnya ini kan masih dipasok dari luar daerah. Mungkin ada juga dari dalam Kalimantan Utara. Tapi kita masih banyak mengambil dari luar daerah seperti itu. Ini seberapa besar ketergantungan ini mempengaruhi stabilitas harga yang ada di Kalimantan Utara, Bu? Iya, baik, terima kasih. Ini kesempatan yang kedua kalinya bagi saya ya untuk datang ke sini. Baik, kita ketahui bahwa kondisi wilayah Kalimantan Utara juga memang geografinya cukup unik ya. Betul. Itu karena kita di ujung di daerah perbatasan. Betul. Dan untuk memenuhi kebutuhan kita itu ya sekitar 70% sampai dengan 80% ya. Karena meskipun sebenarnya daerah kita ini bukan daerah penghasil. Bukan berarti tidak ada yang dihasilkan, seperti beras juga ada, sayur mayur juga ada, namun dari produksi itu belum mampu memenuhi kebutuhan kita di Kalimantan Utara ya, sehingga untuk beberapa komoditi yang memang yang tidak dapat dihasilkan seperti bawang itu mayoritas memang distribusi dari Makassar dan Jawa ya, untuk distributor dan pedagang-pedagang yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kondisi ini tentunya kita harus ketahui dulu untuk distribusi itu ya memang segmen hulunya di mana pusat produsennya itu yang saya sampaikan tadi bahwa itu berasal dari Pulau Jawa, Makassar ya, maupun di Makassar ini tentunya di Parepare dan Sidrap ya, itu beberapa kebutuhan itu memang didistribusikan dari sana ya, seperti beras, cabai, bawang itu, telur juga memang banyak yang berasal dari Sulawesi gitu ya. Nah, untuk di segmen tengahnya itu ya, tentunya dari pelabuhan di mana daerah asal itu pastinya nanti droppingnya pasti di bagian segmen tengah, yaitu pintu masuk di pelabuhan-pelabuhan seperti Malundung atau Kayan. Namun untuk kondisi Tanjung Selor sendiri itu pelabuhannya belum memungkinkan untuk kapal yang seperti kontainer ya, dan itu pun juga harus melihat pasang surut air, meskipun yang kapal-kapal tadi yang misalnya dari kontainer itu didistribusikan ke sini lagi kan gitu. Nah, sementara untuk segmen hilirnya yaitu dari sini pasti masyarakat kita kan tidak hanya di wilayah perkotaan kita sini saja, tetapi ada yang di daerah perbatasan yang tentunya untuk mendistribusikan ke sana itu seperti Krayan misalnya dan Apokayan, tentunya itu tidak ada akses darat ya. Kita mengandalkan untuk kargo ya, dan di mana kita ketahui bahwa ketika mendistribusikan itu lewat udara tentunya
dampaknya pasti pembebanan biayanya itu pasti dengan harga jual komoditi itu tadi kepada masyarakat. Pembebanan biayanya itu bisa sampai per kilonya itu 15 sampai dengan 25.000, sehingga memang kondisi kita inilah yang memang menyebabkan di tengah kebutuhan masyarakat itu yang memang distribusi kebutuhan itu dari luar dengan kondisi wilayah kita yang memang sangat unik saya sampaikan tadi. Baik, nah ini juga menarik kalau kita melihat Bu, ini kan pasca Idul Fitri seperti itu. Ternyata harga komoditas khususnya di pasar seperti itu kan mengalami fluktuasi lah seperti itu harganya. Ada yang mungkin turun, ada yang mungkin yang naik seperti itu. Nah ini melihat ini seperti apa sih ketergantungan pasokan dari luar daerah ini sampai akhirnya ini menjadi penyebab utama kita untuk daerah ini? Apakah memang ketika memang distribusi dari luar daerah terkendala barangkali terhadap jalur transportasi yang seperti Ibu jelaskan tadi, apakah ini juga memang mempengaruhi untuk harga yang ada di pasaran saat ini? Iya, pastinya iya. Seperti di momen-momen seperti HBKN itu ya, di mana kita ketahui bahwa kalau saya menganggap bahwa kebutuhan itu kenapa dia lebih cenderung harganya naik ya, biasanya sih memang tren setiap tahun, setiap tahunnya seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa di momen-momen seperti itulah mungkin mereka bisa mengambil keuntungan yang lebih gitu ya, untuk apa ya, harga-harga jual kepada konsumen itu yang mereka juga, di mana konsumen itu juga pada saat di momen HBKN itu pasti butuh, mau tidak mau dengan harga itu juga tetap harus dibeli gitu kan. Tapi kondisi ini juga tidak harus seperti itu ya, tidak harus. Alhamdulillah di setiap tahunnya dengan sinergi kami dengan Satgas Pangan dan beberapa OPD terkait gitu ya, di mana rutinitas kami yang kami lakukan itu tetap memantau dan melakukan pengawasan sidak terkait dengan harga, ketersediaan dan harga. Dan alhamdulillah meskipun kondisi ini memang selalu berulang, di mana beberapa komoditi itu cenderung naik, bukannya turun tapi cenderung naik ya. Apalagi di H-1 biasanya ketika kita sudah sibuk-sibuknya gitu, dan masyarakat juga mungkin masih ada kebutuhan yang memang harus mereka beli gitu ya, seperti bawang, cabai, daging ayam gitu ya. Di situ juga memang harganya naik. Misal kalau 1 minggu pemantauan kami mungkin dia masih relatif stabil. Artinya kalaupun ada fluktuasi kenaikan itu tidak terlalu tinggi ya. Nah, tapi biasa di momen H-2, H-1 itu justru ya, karena kita juga apa ya, kegiatan pemantauan sidak itu sudah kita lakukan gitu ya, di mana H-1 dan H-2 kita juga sudah tidak lagi melakukan pemantauan di pasar bersama-sama dengan Satgas. Tapi kondisi ini ya alhamdulillah tidak juga terlalu apa ya, kita berharap bahwa meskipun mereka mengambil sedikit harga yang lebih dibandingkan dengan hari-hari yang biasanya, tetapi alhamdulillah masih dalam penanganan dan apa ya, saya pikir ya wajar aja kayaknya ya, masih di ambang batas kewajaran sebenarnya. Meskipun memang seperti cabai itu ya, bawang di momen-momen HBKN itu saya menganggapnya bahwa bukan karena ketersediaan yang terbatas, ya, karena kita melihat ketika melakukan pemantauan komoditi itu tersedia banyak aja gitu, tetapi karena memang tren orang membutuhkan, di mana orang membutuhkan, mereka menaikkan harga gitu kan, ya orang tetap beli gitu. Jadi saya menganggapnya bahwa di momen HBKN itu lebih banyak dengan tren ya, bukan karena hukum pasar bahwa di mana ada permintaan banyak ketersediaan itu harga ini, tetapi itu tersedia saja gitu kan. Tetapi ya itu tadi, disitulah kesempatan mereka mengambil keuntungan yang lebih besar dibandingkan dari hari-hari biasanya. Seperti itu. Baik, Bu, kita akan jeda dulu sesaat. Kita akan kembali lagi berbincang terkait bagaimana kondisi harga pasar tentunya setelah Idul Fitri ini, dan bagaimana juga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara nanti menjaga stabilitas harga ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.